Sih. Halo Chief. Hai, selamat Hai, apa sore. kabar? Selamat sore. Kabar baik, Cip. Thank you. Gimana di Waduh, Jakarta? kabar baik. Ini kebetulan lagi nyoba suasana baru, Chief. Mau go live-nya di tempat terbuka. Kayaknya seger Iya. banget tuh di belakang. Oh iya, ini rumah kebetulan baru jadi. Ini baru begitu jadi lockdown. Saya masih work from home nih, Cip. Oh, masih work from home. Aduh, sudah 1 bulan lebih kan. Kita meskipun di Loh. Bali. Oh, di Bali juga nggak ini ya, di PSBB juga. Sebenarnya PSBB sih nggak, cuman kan kita ikut partisipasi lah ya. Maksudnya support government supaya kita meminimais terjadi penyebaran. Jadi Oh iya. kita di rumah aja. Gitu. Oh Kerja iya. Kan sekarang everything digital kan, Cip. Iya betul. Habis kalau di depan kita agak susah soalnya di dekat sini udah ada yang positif gitu ya. Di sebelah sana udah ada yang positif. Jadi komplek ini udah di lockdown sebelum sudah di lockdown duluan katanya. Iya. Tapi anyway Chief, thank you waktunya. Aku mau kenalin dulu sama teman-teman yang udah join nih. Tapi kita mesti salam hormat dulu sama Pak Ketua FPAI, kebetulan udah masuk tuh barusan. Pak Yudi. Halo Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi. Oh kan, langsung dia kasih salam. Izin Pak Ketua, mau coba ini bikin rame dunia digital sebentar. Menolak gila ya sih ya? Iya, menolak gila. Jadi thank you Chief, waktunya sore ini. Jadi kita mau coba sharing-sharing ya. Kebetulan aku ada nazar bulan ini, mumpung di rumah gitu ya. Di rumah aja 1 bulan. Jadi selama bulan puasa, setiap kalau nggak jam 4 sore, jam 8 malam, aku ngadain sharing ilmu 35 menit free gitu ya buat teman-teman. Jadi narasumbernya sih nggak harus yang luar biasa, tapi kita sesama siapapun boleh join gitu. Yang penting kita sharing ilmu supaya nggak apa ya, kan ilmu kita harus dipakai ya Chief. Kalau nggak nanti otak kita buntu gitu. Mau yang denger 1, mau yang denger 100, aku nggak gitu perhatiin, karena memang ini tugasnya adalah untuk mengedukasi teman-teman sih Chief. Setuju. Gitu. Nah, buat teman-teman yang udah hadir, ini sahabat saya dari Bali. Kelihatan ornamennya tuh namanya Pak Agus Heli. Beliau seorang certified financial planner, orang hebat dari Bali. Kerjanya luar biasa, kinerja KPI-nya juga luar biasa gitu ya. Dan kebetulan hari ini kita mau diskusi mengenai time value of money atau perjalanan uang ya, Chief. Aduh, mantap sekali. Kita ngobrolin uang untuk masa depan ya, Chief ya. Iya betul. Tapi sebelum kita lanjut, ceritain dulu dong. Oh ya Chief, sebelumnya nanti kalau memang setelah ini selesai, aku izin ya, ini akan aku rekam. Nanti hasil kontennya aku sharing, terus kita publish di YouTube ya, buat kebutuhan teman-teman. Oke, sip. Sebelumnya kenalin dulu dong Chief, Pak Agus Heli itu siapa sih sebenarnya? Tolong Chief. Selamat sore teman-teman. Thank you buat Chief Henry, ini luar biasa. Hidup yang berguna katanya adalah ilmu yang bermanfaat untuk dibagikan pada bulan puasa gitu ya. Betul. Yang menjalankan ibadah puasa, saya sampai telah menjalani ibadah puasa, mudah-mudahan lancar sampai akhir bulan. Ya. Dan penuh berkah ya Chief ya. Ya. Nama saya Agus Heli, saya Certified Financial Planner, masih juniornya Henry lah saya. Allah. Malang bintang nih, saya banyak berguru nih dari beliau. Saya nggak juga Chief, saling berguru kita. Lanjut. Event-event financial planner selalu datang ke Jakarta gitu ya. Memang dibandingkan teman-teman di Jakarta ya agak import gitu. Iya. Tapi ya itulah demi itu tadi edukasi ke masyarakat. Saya lama di praktisi keuangan kurang lebih hampir 15 tahun juga. Nggak perlu disebutin lah ya banknya ya dulu ya. Saya 3 kali di bank asing, terus kemudian 2017 itu saya memutuskan untuk mengambil Certified Financial Planner Jakarta. Kemudian saya sudah nggak di bank lagi gitu. Terakhir saya posisi sebagai branch manager untuk salah satu bank di Denpasar, bank asing gitu.
Kemudian sekarang saya masih memegang agensi juga untuk sebuah agensi insurance, Iya. tetapi saya lebih aktif juga untuk edukasi keuangan. Saya Hmm. bikin namanya Ngopi Pintar tuh, Chief. Yes, Masih yes. kan saya punya gelasnya itu gitu. Iya, masih dong. Yang Sebenarnya, kalau yang dituang berubah. Iya. sebenarnya konsepnya simple sih, Chief. Saya gini loh, saya tuh melihat bahwa berawal dari saya sendiri nih. Waktu Heeh. event kerja di bank pun kadang banyak di antara kita yang contoh nih, Steve ya, Mm. tidak pernah benar-benar menghitung kira-kira nanti pada saat saya pensiun, saya itu perlu dana berapa. Mm. Gitu, iya kan? Mm. Terus Mm. terus saya juga banyak membaca literatur bahwa masyarakat di Indonesia ini kan yang dulunya misalkan level-level eksekutif, level manajerial, ternyata begitu mereka pensiun juga belum tentu benar-benar ready gitu. Mm. 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 Padahal kan kita selama ini sudah bekerja bertahun-tahun Mm. mengumpulkan. Nah, kadang banyak, termasuk saya dulunya, Chief, Mm. juga lupa untuk menyisihkan sebagian dana kita untuk untuk tujuan yang lebih besar. Mm. Karena kan hidup kita itu kelihatannya saya kerja sampai pensiun gitu ya. Mm. Tapi Mm. setelah pensiun, what's next gitu. Padahal begitu pensiun kan kita masih perlu tetap hidup, Chief. Betul. Secara keuangan kita perlu Mm. lebih banyak kan adanya inflasi kan. Inflasi is real gitu ya. Mm. Mm. Kemudian belum lagi resiko biaya hidup makin tinggi, kesehatan juga tinggi gitu kan. Mm. Artinya kan kebutuhan kita makin tinggi. Nah, kadang kita lupa. Terus akhirnya sebenarnya banyak banget instrumen investasi itu yang kita bisa maksimalkan kan. Mm. Menyesuaikan dengan karakter kita. Mulai dari surat hutang lah, kemudian reksadana, saham gitu. Mm. Tetapi yang ada di masyarakat kan bisa dibilang nih, kita ngomong general ya, Chief ya. Itu Iya, kan banyak iya. yang tahu bagaimana cara untuk menyisihkannya itu gitu. Iya. Nah, akhirnya saya bilang, waktu itu kita masih kebiasaan punya acara ngopi cantik tuh, Chief, kalau teman-teman. Yuk kita Iya. ngopi cantik tuh, gitu kan. Iya, 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 iya. Terus saya juga sama teman-teman sama yuk kita nongkrong setiap weekend gitu. Terus setelah itu saya berpikir gini, kita ngopi ini kenapa sih nggak dibarengin sesuatu yang temannya gini, yang ada edukasinya sedikit. Mm. Itu kurang lebih apa yang Chief lakukan saat ini gitu loh. Iya. Terus akhirnya saya muncullah, ya udah, yuk kita bikin ngopi pintar gitu. Akhirnya muncullah itu ngopi pintar. Jadi acara ngopi-ngopi. Nah itu yang saat ini saya lakukan, Chief. Mm. Itu dan thank God sudah 3 bulanan gitu ya. Akhirnya pelan-pelan yang dari mulai sedikit lama-lama udah mulai jalan. Terus terakhir saya juga diajak joinan sama temen anak-anak milenial banget, Chief, di Bali. Kita mendirikan namanya Financial Evolution. Jadi Financial Evolution itu bisa dibilang sekolah keuangan yang pertama lah di Bali gitu. Kita bikin kelas yang short term, sama misalkan satu package itu 4 kali pertemuan, tujuannya murni ke edukasi. Setelah mereka udah dapat ilmunya, bahkan mereka mau mulai instrumen investasinya kita bebaskan. Karena kan sekarang pilihan banyak banget sih, gitu. Nah, sebenarnya itu sih kita bicara hari ini time value of money, perjalanan harta kita gitu. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang sukses itu hartanya banyak, itu kan memerlukan perjalanan yang nggak tiba-tiba. Setuju nggak sih? Betul, itu betul banget. Betul banget. Makanya kan orang tua kita itu dulu bilang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Nah, kan gitu. Betul. Itu peribahasa yang paling kena tuh, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalau mau dibikin perbandingan tuh gini, Cik, mungkin dulu waktu zaman masih mungkin 20 tahun yang lalu kali ya, masih sama istri masih pacaran kali zaman dulu ya. Dulu tuh kalau kita mau pergi pacaran tuh di dompet ada duit 5.000 tuh cukup buat isi bensin, Cik, gitu ya. Tiba-tiba sekarang buat isi bensin 5.000 cuy, 1 liter juga nggak cukup gitu loh, Cik. Nah, itu salah satu indikator bahwa uang itu ternyata punya perjalanan ya. Nah, kan seiring dengan waktu berarti uang makin lama makin mahal nih, Chief. Gitu. Terus kira-kira di Bali, Chief. Kan di Bali dikenal dengan
apa namanya tempat yang daerahnya juga nggak murah gitu ya. Halo, Chief, buffering ya? Sambil nunggu, wah ternyata sinyalnya putus, nggak apa-apa, kita tunggu lagi masuk ya. Jadi teman-teman tadi Pak Guseli bilang bahwa sepanjang ini dia mencoba memupuk uangnya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah ini dia masuk lagi, nggak apa-apa. Sebentar, ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah terus sampai sekarang berarti luar biasa deh tuh. Chief, Sorry. ya nggak apa-apa. Tadi saya masih mendengarkan ya. Oh ya, oke Chief. Mau cerita, tadi kan ngomong waktu aku mau coba ngebandingin Jakarta sama Bali ya. Di Jakarta dulu waktu aku tadi cerita, beli bensin itu 5.000 dulu dapet lah mungkin untuk pacaran. Sekarang udah enggak. Tapi itu kita ngomong di Jakarta, Chief. Nah, di Bali tentunya kan ada perbedaan ya sama di Jakarta. Di Bali itu dikenal dengan kota yang memang inget ya, beli ruko aja 1M belum tentu dapat. Di Jakarta dulu masih dapat, sekarang mungkin sudah 3-4 kali lebih besar dari Jakarta ya. Nah, gimana sih menurut Chief di Bali itu, perjalanan harta di Bali itu lebih hebat dari Jakarta apa enggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya gitu, kalau secara general, kalau tergantung kita ngelihat dari sisi mana ya Chief ya. Kalau misalkan kita posisi kita teman-teman Jakarta, Surabaya datang ke Medan, kalau cari makan kesannya kan memang mahal ya. Betul. Saya setuju sih, memang harus kita akuin bahwa Bali kan kota pariwisata. Terus pariwisatanya bukan cuma lokal, internasional, dan itu menciptakan kebutuhan-kebutuhan khusus, maksudnya dari jenis makanan segala macam kan di-create yang menyesuaikan sama kemauan customer, bukan kemauan yang jual dong. Dengan makin banyaknya berbagai macam baik turis, artinya kan pilihannya juga makin banyak yang diciptakan macam. Nah kemudian akhirnya itu juga berusaha untuk diabsorb atau dinikmatin, termasuk kita sendiri. Kadang kan akhirnya juga jadi sebain gitu. Memang sih secara cost-nya kalau kita ke tempat-tempat turis ya udah wajar sih, di mana-mana pasti mahal gitu. Tetapi kembalinya kalau kita kalau bicara bensin kurang lebih sama lah ya Jakarta sama ini. Yang pokok-pokok sebenarnya kurang lebih sama. Pinter-pinternya, nah itu lagi sih. Kadang kan kita harus bisa membedakan mana yang kita pengen bergaya sama yang mana yang butuh kan gitu. Iya. Bali kan, kalau di Bali sebenarnya kalau hanya pengen makan, kita ngomong makan biasa ya mungkin 50.000 juga cukup lah ya gitu. Tapi kalau kita punya fancy yang restoran di Canggu, kemudian restoran di Nusa Dua, di Ubud gitu kan. Iya beda pasti. Pasti beda gitu. Sebenarnya kembali ke kita. Kan sebenarnya kalau kita di financial planner itu kan nggak ada larangan kita mau bergaya selama budget kita sudah ada kan gitu ya Chief ya, sudah lewat. Betul. Jadi kalau dari sisi perjalanan waktu mungkin untungnya gini, kalau investnya pada hal yang tepat gitu, misalkan pada tanah gitu ya, mungkin diuntungkan secara kenaikannya lebih cepat menurut saya. Diuntungkannya di situ. Tetapi kan kita juga tidak bisa bilang bahwa setiap periode, misalkan kita bicara tentang di properti, tentang di ruko yang Chief tadi bilang, kan tidak selamanya juga akan seperti itu. Kan ada timingnya juga kan. Nah, sementara kalau kita pilihan instrumen investasi kan sebenarnya bukan cuma ruko, bukan cuma properti gitu ya. Kan pilihan yang lain sebenarnya kan banyak. Nah, apalagi tidak semua orang punya kemampuan untuk membeli ruko, membeli tanah kan, Chief? Betul. Ya kan? Contoh nih, misalkan di Bali nih. Di Bali, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya, Chief ya. Di Bali itu sekarang untuk rumah-rumah yang kita ngomong kota ya, Chief ya? Iya. Tipe, let's say berapa? 45 gitu. Yang tanahnya 1 are kita nyebutnya. 10 are. Iya, 1 are. Iya, 100 meter. 100 meter persegi. Belakangan ini udah agak turun sih, Chief ya. Belakangan mungkin masih dapat lah sekitar 1M, mungkin masih dapat. Tapi agak minggir. Saya nggak tahu kalau di Jakarta seperti apa. Gitu.
Hmm, eh, nah, maksud saya gini, kalau misalkan kita tidak modalnya tidak besar, berarti kan kita harus mengumpulkan dulu nih dari gaji kita untuk bisa. Kalau kita beli rumah kan harus DP dulu nih, gitu. Nah, kita kan pengen ngajarin orang, yuk kita dalam, misalkan kita punya waktu, target saya 5 tahun nih beli rumah, berarti kan 5 tahun itu kita aja untuk mengumpulkan DP dulu dong. Gitu. Ya, betul. Nah, sebenarnya kan kita pengen ngajak untuk pada saat mengumpulkan DP-nya itu ditaruh di instrumen investasi yang apa, kan gitu sebenarnya, yang apakah menabung aja cukup, karena tadi Cis bilang 5.000 dulu bisa buat beli bensin. Betul. Nah, sekarang ya apalagi 1 liter dapat lagi ya Cis ya. Nah, betul. ada tuyul yang nggak kelihatan, yang kita sebut inflasi, kan gitu. Iya. Di ekonomi itu kan ada itu. Iya. Contoh nih, kita langsung prakteknya nih Chief ya. Iya. Let's say kita pengen punya DP beli rumah misalkan 100 juta. Iya. 100 juta kalau kita ngitung pakai, misalkan kita punya jangka waktu berapa tahun Chief? Misalkan 5 tahun ya, misalkan. Iya, 5 tahun aja. Kan tinggal bagi aja, berarti kan 100 juta dibagi 5 kan 20 per 20 juta, betul. Betul. 20 juta dibagi 12, berarti kurang lebih sekitar berapa itu? Hampir 2,5 jutaan ya? 2,5 juta. Ya, 2 jutaan ya? Ya, 2 jutaan kan. Gitu. 2 jutaan kurang ya? 2 jutaan kurang. Ya, gitu. Padahal kalau misalkan kalau kita nabung itu kan ya paling berapa sih gitu. Padahal pilihannya 5 tahun kan kita bisa taruh tuh di instrumen investasi kan bisa. Gitu. Nah, let's say kalau kita di financial itu kan punya financial calculator gitu. Iya. Nah, kita aja biasanya ngajak ngitung ke sana gitu. Maksudnya gini, kadang orang berpikir gini, aduh Pak, ngumpulin 100 juta tuh kayaknya berat banget. Gitu. Karena mereka belum tahu caranya, Cip. Betul. Iya kan? Betul. Padahal betul. kalau kita betul. pikir, itu sebenarnya achievable banget. Masih memungkinkan. Betul. Penting dia disiplin, kan gitu. Betul. Betul. Yuk, saya sambil hitung ya, Cip. Kita kan punya. Iya, boleh, Cip. Kalkulator nih. Saya pakai di iPad saya. Misalkan kita hitung 100 juta nih. Itu masih achievable. Uang segitu masih mencukupi, ternyata bisa dihitung teman-teman. Nah, ya Chief, silakan lanjut Chief. Lanjut, oke. Tadi saya pikirin. Nah, misalkan kan 5 tahun itu kan berarti 12 kali 5, berarti 60 bulan ya? 60, ya. 60 bulan. Sebenarnya tahu nggak, Chief? Kalau kita konsisten mau invest 1.128, saya bulatkan 1.130. Iya. Itu bisa achieve 100 juta juga, tidak perlu 2 juta. Itu ya? Ya, itu saya memakai asumsi return-nya adalah 15%. Kenapa saya memilih 15%? Karena kondisi market di Indonesia, kalau kita belajar untuk mendapatkan 15% itu masih achievable, apalagi timingnya sekarang nih, Chief. Betul. Lagi diskon besar-besaran, betul. Ya kan, IHSG kita sekarang udah minus berapa? Kita sudah pernah melewatin apa sih krisis 98.
betul, 2008 Chief ya, kemudian betul, betul. 2015 kita belajar bahwa setelah IHSG turun itu memang sih nggak jaminan masa lalu akan menjamin masa depan, saya setuju. Tapi kalau kita lihat fundamental Indonesia sebenarnya kan masih bagus banget. Gitu. Betul. Betul, Chief. Maksud saya, Iya. kita pengen ngajak teman-teman sebenarnya bukan cuma untuk beli rumah, banyak perjalanan harta kita itu yang kita bisa sisihkan dari sekarang. Yang penting tujuannya jelas. Gitu. Iya, betul. Apalagi kalau kita bicara pensiun ya, Chief, benar nggak? Betul, sih? Betul, betul. Untuk teman-teman yang usianya, let's say sekarang usia berapa? 40 lah. 40-an lah. Nah, anggaplah pensiun di usia 60 atau 55. Ya kan? Let's say itu masih 15 tahun, 20 tahun. Misalkan ya, misalnya pengen kerja sampai 60 misalkan gitu. Masih pengen berkarya gitu. Artinya masih punya 20 tahun untuk mengumpulkan, itu waktu yang masih panjang. Betul. Jadi ada cerita, Chief. Jadi gini, nyambung tentang Chief ngomong tadi. Jadi gini, ini cerita unik, Chief. Jadi ada buku ya. Jadi di tulisan buku itu lucu. Dia bilang begini. Jadi ada 2 orang, Chief. 2 orang ini ceritanya setiap bulan itu dia bersahabat dari kecil. Terus dia kerja gitu ya. Terus satu orang ini bilang, si Bapak A ini bilang, saya itu orang yang senang menikmati hidup. Jadi saya itu kerja keras, habis-habisan. Saya pokoknya ngumpulin aset sebanyak-banyaknya sekarang gitu ya. Supaya ntar suatu hari saya bisa jadi kaya dan saya bisa enjoy life. Gitu yang kata orang pertama. Tapi orang kedua, dia bilang begini, kalau saya beda, saya tuh pengennya meniti karir dengan baik, apapun yang saya punya, saya akumulasikan dengan baik, kurang lebih gitu. Jadi yang satu sistemnya dia beli sekarang, gitu ya. Yang satu sistemnya diinvestasikan sekarang, gitu loh. Nah, dua-duanya ini bersahabat, jalan bagus. Nah, suatu hari kira-kira usia pensiun 55-60 mereka ketemu reuni dong. Kalau kayak orang udah kayak gitu kan sering reuni lah ceritanya. Nah, si Bapak A itu karena memang modalnya sekuat-kuatnya dipakai waktu zaman dia muda untuk bisnis untuk segala macam, kaya, Chief. Gitu, kaya dia. Nah, dia kaya waktu reuni, dia naik mobil Mercy yang S-Class, yang mewah, rumah juga tempat mewah gitu ya. Terus begitu reuni dia turun, dia naik pakai supir segala macam. Ketemu sama si Bapak B ini. Terus Bapak B ditanya sama si Bapak A, "Kamu gimana? Dulu kan kamu rencananya kan pengen nabungnya nanti gitu. Kamu doyannya investasi, kenapa nggak berbisnis gitu ya?" "Oh ya enggak, saya memang orangnya memang begitu, suka investasi." Dan ternyata si Bapak A itu bikin pertanyaan terakhir, Chief. "Kalau kamu sekarang sudah punya apa?" gitu. Nah, waktu reuni itu kebetulan di sebuah hotel. Nah, si Bapak B itu cuma bilang, "Kebetulan saya baru beli saham hotel ini. Inilah hotel ke-10 saya." Dia bilang begitu. Waduh, kaget dong dia. Dia bilang, "Wih, kok kamu bisa?" Jadi ternyata perbedaan orang yang suka invest di awal sama yang suka ngebuang uangnya di awal adalah satu. Ujungnya kayak belakangan yang ternyata seorang suka investasi gitu loh, Cip. Jadi perjalanan uang. Jadi ibaratnya kalau kata orang, dia mau mengayuh sepeda gitu ya. Begitu dia mengayuh sepeda, dia nyari momentum dulu tuh. Nah, kata Chief betul tuh, bagus tuh. Jadi hari ini barang lagi banyak yang diskon, investasi lagi banyak yang diskon ya. Mestinya sih time signalnya udah mulai kelihatan tuh, karena udah mulai fundamentalnya Indonesia memang bagus. Nah, tapi Chief ada satu pertanyaan nih aku sampai catat tadi. Tadi Chief bilang ya, Indonesia tuh rata-rata 15%. Gitu ya. Masih achievable lah 15%. Nah, ya berarti apakah ini kemarin aku baru dapat undangan dari sebuah bank ya, Chief. Jadi aku selalu bilang begini, bahwa yang namanya diversifikasi uang untuk mencapai 15% itu anti miskin. Ketimbang orang yang suka hanya satu account itu aja gitu ya. Bener nggak sih, Chief? Menurut Chief kan tadi kan Chief bilang gitu ya, karena itu mungkin hukum rata-rata kan ya? Ya, sebenarnya kalau diversifikasi itu memang penting ya, Chief ya, karena kan untuk kan lagi-lagi itu kan menghindari risiko kan, resikonya tidak semuanya gitu. Kalau diversifikasi saya setuju, Chief. Cuman kalau kita bicara misalkan untuk long term, menurut saya
untuk instrumen-instrumen yang bersifat seperti reksadana saham, kemudian saham, itu menurut saya masih make sense banget kalau kita ya gitu loh. Makanya tadi kan kita bicaranya untuk dana pensiun kan, tapi bukan berarti kita maksudnya kita memaksa orang masuk ke sana sih, karena memang profil orang kan masing-masing juga berbeda gitu. Betul. Misalnya mereka ternyata bukan konservatif, ya kita nggak bisa paksakan. Betul. Orang kadang ini yang menarik, terkadang orang itu lebih konservatif atau tidak berani agresif mungkin karena ketidakmengerti. Betul. Informasi kurang ya. Yes, peranan kita sebenarnya kan di situ. Makanya edukasi, pelajaran cara kerja investment bagaimana itu kan penting banget. Karena jujur sih dia mungkin teman-teman yang join di sini udah sophisticated semua gitu ya. Udah ngerti lah produk investment. Tetapi di luar sana itu masih banyak banget yang menganggap saham itu judi, reksadana itu masih banyak. Benar iya. Sih? Iya, gitu. Padahal hidup sendiri udah judi ya, Chief. Itu saya baca di sebuah buku, katanya kita aja udah gambling loh, katanya setiap hari hidup gitu loh katanya. Gitu. Iya. Tapi Chief tadi menarik itu tadi yang kedua ya, Chief ya. Yang kedua tadi Bapak yang kedua dia kan mengumpulkannya setiap kali dapat dikumpulkan. Itu kan sebenarnya juga kekuatan, kita nyebutnya dollar cost averaging kan sih. Betul. Ya, dollar cost averaging, betul. Ya, kita nggak pernah melihat, maksudnya bukan ngawur juga sih, maksudnya gini, pokoknya yang penting kita konsisten, disiplin untuk melakukan investment gitu. Konsisten dan disiplin. Yes, karena tidak semua dari kita itu punya waktu untuk mengamatin pergerakan investment daily. Betul. Even termasuk saya, Jif. Saya bukan tipe orang ngamatin, oh IHSG hari ini berapa. Tidak setiap hari saham ini berapa kita ngamatin. Karena kita punya kesibukan lain kan. Betul. Nah, berarti satu-satu, apalagi para pengusaha-pengusaha itu, ya mereka, saya yakin mereka juga sibuk banget. Ada yang trader lah gitu. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah hedging, jadi yang melakukan disiplin. Karena dari cerita Chief tadi kan terbukti bahwa yang melakukan disiplin itu at the end-nya dengan time value of money, kita nyebutnya compounding, tadi lupa disampaikan Chief. Iya, CMPD, ya. CMPD. Katanya itu salah satu keajaiban dunia yang ke-8 ya, Chief. Benar nggak? Iya, keajaiban, betul. Ya, pokoknya bisa tiba-tiba uang 1 tambah 1 jadi lebih dari 2 kan gitu, itu CMPD. Iya, betul. Itu yang bilang Om Albert Einstein lagi, bukan kita kan? Iya, betul. Ya, betul. Kan? Artinya sudah dihitung lah gitu. Sebenarnya saya tuh penasaran pengen hitung uang pensiun. Berandai-andai. Waduh. Jadi Chief, tapi gini, menarik sih ya. Berarti kan sekarang teman-teman yang join juga pasti sebagian juga ada yang di industri keuangan ya. Nah, mereka pasti menyarankan bahwa kayak nasabahnya juga pasti mereka pada yang punya harta dan segala macam gitu ya. Waktu mereka menyarankan uang mereka sekarang. Jadi kalau tadi aku dengar dari Chief, berarti portofolio mereka itu juga mendukung untuk bisa tercapainya perjalanan uang mereka sampai ke tujuan gitu ya. Dan harus digarisbawahin dana darurat ya untuk yang di masa depan gitu ya. Gitu ya. Jadi ada sedikit yang memang kita siapkan untuk yang di depan. Nah, kalau misalnya seperti itu, Chief, ada ini nggak gambaran kasarnya? Sebenarnya berapa sih komposisi yang nyaman buat orang Indonesia saat ini yang supaya mereka perjalanan hartanya itu konsisten bisa terjaga gitu? Ada nggak, Chief? Berapa? Kira-kira aja sih. Kalau saya gini sih, Chief, kita bukan ngomong dana darurat ya, tapi maksud saya kalau kita bicara tentang persentase dana liquid segala macam kan udah jelas bahwa likuiditas itu 15% dari semua total aset kita. Kan gitu kan. Itu udah jelas nih, aset kita kan
Nggak boleh kita banyak kutik banget. lah itu. Ya maksudnya ya ada aset yang dipakai, ada aset likuid, ada aset investasi gitu ya, Iya, iya. aset yang rumah segala macam. Dari total semua kan idealnya kan kita punya 15% dalam 15%. ya kan, ideal. Ya, Kita dalam bentuk investment lah, deposito atau apapun gitu. ya. Nah, tapi sebenarnya yang lebih penting menurut saya gini sih, Chief. Masing-masing orang kembali ke tujuannya. Contoh, Ya. saya Gus Heli atau Chief deh, jangan. Kalau Chief saya nggak enak nih. Kita ambil rata-rata ya, Chief. Gini. Iya. Misalkan saya suka tanya gini ke teman-teman. Sebutkan 3 kata yang mewakilin gambaran pensiun Anda. 3 kata pensiun Anda, oke. Ya, mewakilin. Biasanya apa, Chief? Kalau menyebutkan, membayangkan pensiun dengan 3 kata gitu apa? Iya, pasti kan hidup berkecukupan, Kecukupan, satu. gitu kan ya. Terus masa tua sejahtera, Sejahtera, oke. Terus gitu apa ya. lagi? Sama ya sehat ya. Sehat. Traveling nggak, Chief? Kebetulan kalau aku hobi traveling, tapi dari berkecukupan itu maksud ngambilnya tadi kepikirannya. Sekarang gini, kalau misalkan kita bicara dengan 3 itu, untuk mencapai 3 itu kira-kira per bulan saya idealnya berapa? Misalkan saya nanya gitu nih ke teman-teman. Saya tanya gitu ya, Chief ya. Iya. Yang untuk mencapai itu tadi kira-kira per bulan berapa? Misalkan kita tanya. Di Jakarta berapa sih, Chief? Let's say 20? Iya, kurang lebih lah. 20-an ya. oke, masih oke. Masih oke lah ya, 20. Artinya, berarti kan satu tahun itu kita memerlukan kan 240 juta. Setuju ya, Chief? Betul. Nah, sekarang misalkan si Mr. A ini, Bapak A atau Bapak B ini, usianya saat ini 40. Kan usia yang masih punya anak, masih ini gitu kan ya. Atau 40 lah. Nah, sekarang saya akan tanya, dari 40 kira-kira dia pengen pensiun kapan? Anggaplah 55 lah. 55. Nah, pertanyaannya 15 tahun dari sekarang. 15 tahun dari sekarang. Pertanyaannya kan, pensiun itu kan bukan hanya 55. 55 sampai usia berapa kan gitu harapan? Nah, betul. Ya, kan? Sampai kan, sampai misalkan sampai 75 let's say. Iya, masih 20 tahun lagi tuh. 20 tahun lagi kan. Nah, 20 tahun lagi. Tadi kan per tahun perlu 240 tuh, Cim. Betul. Jadi kan tinggal ngalikan aja 240 juta dikali 20. 4,8 M. 4,8 M. Pertanyaannya begitu Bapak yang usia 40 tadi, 4,8 M harus disiapkan ya dari sekarang nanti pensiun kan gitu. Iya, betul. Itulah perjalanan uang namanya. Dan Chief, itu saya belum menghitung inflasi loh ya. Betul. Yuk kita hitung 20 juta hari ini. Jadi berapa nanti? Nah, gitu ya Chief ya. Iya, itu yang disebut yang tadi namanya tuyul pakai inflasi. Betul. Makanya yuk saya pengen mencoba menghitung nih Chief 20 juta hari ini. Kemudian saya pengen inflasi nggak usah mulu-mulu lah ya, Indonesia berapa 4% tahun ini kan? 4% lah. Sekarang lagi 4-5 kemungkinan ya. Ya 4 aja lah gitu. Ya. Nanti sekitar 15 tahun lagi kan kita pengen tahu nih dengan 4% nanti 20 15 tahun ya dari 40 15 tahun Chief. Itu sama dengan 36 juta loh Chief. Berarti sudah 6,3 M dong kita butuh duit ya. Iya. Iya, 6,3 M. Lebih. Hampir 150%. Iya. Maksud saya perjalanan waktu juga uang yang kita butuhkan, kan gitu. Betul. Nah, sekarang yang perlu kita siapkan adalah saya usia 40 sampai usia 55 saya punya 15 tahun. Bagaimana menyiapkan uang yang sejumlah itu tadi? Berapa sih tadi? Iya. 6,3 M. 6,3 M tadi. Gitu. Nah, kalau kita bagi biasa ya tinggal 6,3 dibagi 15 bagi 12. Gitu ya, kan ya kurang lebih 6. Iya, tapi kan berat banget sih kalau misalkan. Oh, pasti berat. Nah, makanya
perjalanan waktunya harus disusun dari sekarang nih, Chief. Kita pakai komunikasi gitu. Ya. Jadi ya ini buat teman-teman sekalian ya, ngobrol sama kita berdua perencana keuangan segitu detailnya bisa gitu. Jadi banyak teori if kalau kita katanya ya, Chief. Ingat waktu di Singapura. Jadi jangan-jangan kereta nggak ada, jangan-jangan itu. Jadi hari tua juga perlu diperhitungkan. Jadi kalau aku kebetulan nama teorinya itu sebutannya sideways, Chief. Jadi bukan hanya menghitung harga pokoknya saja, tapi ada sideways kemungkinan yang terjadi di antara kebutuhan kita yang pokok. Itu yang tuyul-tuyul tadi mungkin. Jangan-jangan hari tuanya hobinya bukan cuma traveling ke anak-anaknya pindah ke luar negeri, pusing loh. Kan gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, menarik sih, Chief. Aku dapat 1, 2, 3, 4, 5 insight hari ini Financial Revolution yang Chief lagi susun di Bali gitu ya. Aduh, nggak sabar soalnya pengen segera lockdownnya beres gitu. Kita mesti collab nih, Chief, di Bali nih. Come on. Iya, kebetulan saya lagi pegang satu klien yang kebetulan minta tolong dibikin kayak semacam financial check up di orang Jakarta tapi punya resort besar banget di Bali dan nggak mungkin aku yang kerjain kan, kita harus collab nanti gitu. Terus diversifikasi uang untuk jaga uang tadi penting aku catat. Perjalanan harta bukan cuma sekedar planning tapi eksekusi tadi aku catat. Terus diversifikasi penting, yang penting tujuannya konsisten dan disiplin tadi juga aku catat. Sama tadi mengukur kemampuan dari saat ini supaya nanti kemampuan kita yang di sana nanti jadi oke. Gitu sih, Chief, yang tadi aku tangkap. Keren banget sih, Chief. Tapi by the way, waktu kita tinggal 1 menit, Chief. Nggak terasa ya. Gitu. Terus iya, harus bikin lagi, justru harus bikin lagi. Ini sebenarnya pengen cuman sekedar nge-refresh ilmu supaya aura kita dari sini sampai sana, jangan-jangan si Henry makin lama makin bodoh nih. Saya tadi pengen putingnya itu dari pantai sih. Lihatin gitu, mumpung lagi sepi gitu kan. Waduh, gitu. Ini aja udah dikit lagi mau gerimis kok. Dikit lagi jadi pantai di sini. Tapi Chief, anyway, seneng banget bisa ngobrol begini. Terus tadi ke hampir 20 lebih, hampir 30 orang tadi yang sempat ngelihat kita, mungkin lebih dari 60 yang mampir ya. Mudah-mudahan bisa ngelihat apa yang kita bawain. Sekali lagi, Chief, thank you udah join. Thank you. Terus izin sekali lagi, nanti ini kita upload di mana? Di YouTube gitu ya. Buat teman-teman supaya bisa jadi patokan belajar gitu ya. Nanti begitu udah selesai nanti aku sharing videonya ya, Chief. Ya, thank you banget loh, Chief. Kesempatannya. Thank you banget. Ya terus dibilang tuh sama Mbak Riana tuh, makasih Pak Agus katanya. Iya, ya sahabat saya itu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi, Chief. Cuman mau ngasih Ya, sampai teman-teman setiap hari ini pasti ada kok jam 4 sore sampai jam 8 malam. Kebetulan kalau sampai besok sampai jam 8 malam ada. Soalnya besok malam ada artis, Chief. Aku kolaborasi sama artis kebetulan besok malam. Gitu, jadi pasti rame kalau besok malam gitu. Oke, Chief. Besok janji saya di peserta. Mudah-mudahan bisa gabung di Instagram lagi. Thank you, Chief. Thank you. Sampai ketemu. Jangan lupa share-share untuk yang lain-lain. Thank you. Bye-bye, Chief.